Halo, kembali lagi di PDV Detailing Channel. Kali ini kita lagi di PDV Premiere BSD ya. Kita kedatangan mobil yang spesial nih, yaitu Hyundai Ioniq 5N. Oke, jadi Hyundai N itu adalah divisi balap dari produsen Hyundai ya. Jadi kalau di BMW itu ada M Division, kalau di Hyundai itu ada N Division. Jadi ini adalah mobil yang didesain untuk kenceng-kencengan ya, kebut-kebutan. Nah, N itu kalau nggak salah dia disingkat dari Nürburgring ya. Dan di Nürburgring itu adalah tempat buat benchmark handling mobil sport ya. Jadi kalau develop mobil untuk fokus di kecepatan dan untuk handling itu biasanya di sirkuit Nürburgring itu. Oke, bedanya apa aja dengan Ioniq 5N biasa? Ya, yang pasti bodi kita beda ya. Jadi ini pastinya lebih sporty karena ini memang yang versi sportnya. Emblemnya hitam-hitam, ada body kitnya bawaannya ya. Ini ada air duct buat pengereman bagian roda. Jadi dia fungsinya untuk mendinginkan rem dan sirkulasi udara ya, untuk downforce juga. Lalu aksen-aksen merah nih ya, garis-garis. Ini bukan merah, sini lebih ke orange. Dan banyak aksen-aksen huruf N di sekeliling bodinya ya. Ini ada juga. Dan ini lampu mata kucing ini dia motifnya seperti bendera ya. Jadi mobil ini bisa melaju dari berhenti sampai ke 100 km per jam di 3 detikan aja. Jadi bener-bener kenceng. Ya, kecepatannya setara dengan mobil-mobil hypercar ya, seperti Lamborghini Aventador dan lainnya yang kelasnya udah, harganya udah nggak masuk akal. Jadi untuk saat ini di Indonesia untuk mobil elektrik paling kenceng yang bisa dibeli adalah mobil ini secara resmi ya. Bahkan mungkin mobil terkencang yang bisa dibeli secara resmi ya dari ATPM adalah mobil ini ya. Oke, sekarang kita akan bahas kilas soal catnya. Jadi mobil baru ya, baru banget keluar, platnya aja belum ada. Yang kita ada lihat di sini ada bekas getah pohon. Nggak tahu dari ownernya atau dari si gudang di Hyundai-nya ya. Pokoknya sudah ada getah dan kelihatan nih banyak swirl marks dan warnanya kusam banget nih. Oh ya, mobil ini jadi mau ambil paket PPF ya. Jadi sebelum kita lakukan PPF, yang tadi kurang sempurna itu pasti akan kita sempurnakan dulu. Kita dekontaminasi, kita poles. Setelah itu baru di PPF dan dilapis nanoseramik lagi. Catnya sendiri agak kurang, klaritnya kurang keluar ya. Nggak seperti Hyundai pada umumnya, tapi sepertinya sih tebal ini. Catnya tebal dan kelihatan banyak hologram ya, micromarring. Nah, itu kita akan rapihkan lagi semuanya. Ya, untuk sementara begitu dulu. Kita akan mulai prosesnya. Kita bahas lagi untuk perbedaan di eksterior ya dibanding Ioniq 5 biasa. Si fendernya ini lebih gembung ya, jadi dia untuk mengakomodasi velg yang lebih lebar dengan offset yang lebih kecil ya. Jadi velgnya lebih keluar. Efeknya adalah ke posisi mobil duduknya itu si rodanya jadi lebih keluar dan itu bikin jadi lebih stabil ya. Karena center of gravity-nya juga pasti lebih turun semua. Lalu untuk si rem ini udah menggunakan big brake ya, udah gede banget ini. Dan ini kelihatannya 4 piston big brake kit, bener-bener gede banget. Apa 6 piston bah? Nah, 6 piston bahkan ya, 6 piston satu roda. Jadi bener-bener seperti supercar sekali nih. Dan yang belakang juga sama ya, gembung seperti depan. Dan ada ventilasi untuk aerodinamikanya ya. Begitu juga dengan remnya, tapi masih 1 piston ya, tapi lebih gede aja ukurannya. Lanjut ke bagian belakang, aksen orange stripingnya masih ada dan ada seperti diffuser gitu ya, garis-garis seperti racing.
dan ada seperti gaya-gaya stop lamp F1 ya, yang kalau di F1 kan dia klip-klip gitu ya. Kira-kira perbedaan eksterior itu. Dan oh, ini juga nih lampu remnya segitiga, panoramic sunroof ya, kira-kira begitu perbedaannya. Kita lanjut ke bagian dalam. Oke, ke bagian dalam yang langsung kelihatan bedanya joknya ya. Joknya ini langsung pakai jok semi bucket ya. Jadi ini jok yang memeluk punggung dan paha, sangat support ya. Jadi kalau untuk kebut-kebutan, untuk di track gitu, ini sangat menjaga badan supaya nggak goyang-goyang. Dan ada logo N-nya, ini nyala ya, illuminated. Tombolnya pun beda nih, setirnya juga beda. Banyak tombol-tombol yang nih seperti ini, N. Jadi ini adalah untuk setting parameter mobilnya dalam kondisi comfort atau sport atau ya apapun settingannya yang mau disetel di situ ya. Dan aksennya beda sama Ioniq yang biasa ya. Ioniq 5 yang biasa warnanya silver. Kalau ini didominasi warna hitam. Semuanya hitam, sampai door handle-nya pun warna hitam. Oke, jadi ada yang unik di mobil ini ya. Jadi ini kan mobil full elektrik ya. Cuman kalau kita tekan tombol ini, nah dia ada simulasi RPM dan ada suara deruan mesin ya, deruman mesin gitu. Kalau kita gas, ini semua hanya simulasi ya, nggak ada mesin sama sekali yang bergerak. Jadi ini benar-benar hanya komputer yang dia sinkron sama pedal gas ya. Jadi pedal gas itu berapa persentase dia ditekan akan mensimulasikan suara mesin dan RPM. Nah ini kalau kita di mobil bermesin konvensional yang bermesin internal combustion seperti itu tuh sangat tidak direkomendasi ya. Tapi di sini gak ada masalah karena ini hanya simulasi. Oke ya, kita hanya bisa ngetes begitu ya, kita nggak tes jalan karena ini mobil customer. Lanjut ke bagian belakang. Oke, jadi untuk bagian belakang perbedaannya pastinya joknya ya. Joknya warna hitam dan ada kombinasi di sini fabric nih, dan dia perforated. Dan untuk pemandangan ke depan pasti beda karena depannya menggunakan jok semi bucket tadi ya, jok balap ya. Sisanya kurang lebih sama, selain nuansanya hitam dan jahitannya yang rada biru gini, semua sama. Oke, kita mulai proses polesnya. Oke, jadi tadi ditinggal sebentar, sekitar 3 jam. Ini mobilnya baru selesai poles kasar ya. Jadi bagian-bagian yang tadinya kasar nih catnya, kayak tadi di sini ya kasar banget, udah dihalusin. Nah, jadi clarity-nya, pantulan cahayanya lebih bagus ya. Tadinya kan ngedoff banget dan kulit jeruknya kelihatan banget. Nah, sekarang udah mendingan. Tadi kita keliling juga yang rada kasar nih kap mesin. Sekarang udah halusan ya. Tapi ini pastinya masih ada hologram-hologram karena kita baru saja selesai poles kasar ya. Jadi heavy cutting pasti meninggalkan bekas hologram. Habis ini kita akan finish polishing untuk menghaluskan sama ngeluarin glossnya ya, sama mengkilatnya. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Kita perhatiin detailnya ya untuk si velgnya ini. Kalau kita perhatikan lebarnya 275, profilnya 35, ring berapa nih? 21. Ini velgnya gede banget, bener-bener 21 inci. Lebarnya mungkin lebar 9 inci ya. Jadi bener-bener lebar, dan sepertinya depan belakang ukurannya sama ya, karena mobil ini penggerak rodanya depan belakang 4-wheel drive. Kita lihat. Ya sama, 275, 35, ring 21. Lebar banget. Ya memang mobil sekencang ini pasti butuh traksi buat dari berhenti sampai jalan tiba-tiba itu ya, berakselerasi itu
harus dengan traksi yang maksimal. Bannya juga nggak main-main ya ini. Ini ban dari Pirelli P Zero. Nah ini ban dengan high performance ya, bukan ban biasa. Hari kedua, jadi mobil udah beres dipoles. Ini sekarang lagi IPA wipe down ya, lagi menghilangkan debu-debu kompon. Jadi supaya benar-benar licin. Ini sekilas masih banyak bekas-bekas polesan ya. Kelihatan nggak di kamera? Nah tuh. Nah ini yang akan kita hilangkan sebelum naik PPF. Nah ini customer juga request sebelum di PPF mobilnya di coating dulu 1 layer baru di PPF. Jadi coating PPF coating lagi. Nah ini lagi proses di power wipe down ya. Jadi ini dia ya, ini bagian depan udah di power wipe down, jadi hasilnya begini nih, clarity-nya berubah ya dibanding kemarin waktu belum dipoles. Pantulannya jadi lebih tajam ya. Yang paling kelihatan banget di bumper belakang. Ya ini dia. Jadi tajam banget pantulannya dibanding kemarin. Tapi ini belum di power wipe down ya, jadi nanti setelah di power wipe down debu-debu kompon sama smear dari komponnya juga bakal hilang, bakal lebih berkilat lagi. Oke, hari ketiga ya, ini jadi lagi proses pemasangan PPF-nya ya. Ini kap mesin udah lagi nungguin kering nih supaya bisa ditekuk dalam. Dan yang sisi sebelah kiri mobil lagi proses pasang ya. Habis itu beres, sebelah kanan beres, mobilnya beres. Nah ini juga panoramic sunroof ya juga kita lapisin, jadi aman nih dari cuaca. Oke, jadi udah beres PPF ya. Ini finishingnya kita lapisin lagi sama top coat nano ceramic ya, supaya melindungin PPF-nya. Jadi mengkilat banget ya. Udah di paint correction, ditambah juga lapisan PPF, jadi makin mengkilat lagi dan aman nih buat kebut-kebutan pun dia jadi aman dari stone chip. Dan ini ada beberapa bagian tekukan yang supaya lemnya nggak keangkat, jadi kita bantu dengan masking cap dulu. Dan bagian sini yang aslinya warna doff dilapisin dengan PPF-nya ya, jadi warnanya mengkilat begini. Karena ownernya nggak suka warna doff, jadi bagian-bagian yang doff juga di PPF ya tetap ya. Oke, jadinya begini. Oke, lanjut. Setelah coating mobilnya selesai. Coating udah beres, sekarang lagi coating kaca. Habis itu beres ya. Ini coating kaca. Jadi cuman yang sekeliling ini aja. Yang atasnya nanti tetap kita coating, tapi mungkin pakai coating body ya, karena ini pakai PPF nih, udah dilapisin ya. Dan ini kita mendetail ya pengerjaannya sampai si lubang-lubang kisi-kisi ini juga di PPF semua nih, kalau dideketin kelihatan. Ya, ini sini juga di PPF, lampu di PPF, bagian depan ini full semuanya di PPF. Supaya bener-bener terproteksi maksimal ya. Dan bagian belakang juga. Jadi sudah nggak ada panel yang warnanya doff lagi ya. Kecuali ada beberapa aksen orange ini yang terlalu kecil untuk dilapisin, nggak gitu nempel. Jadi nggak apa-apa, kata customernya dibiarin aja. Nah ini semua sudah di PPF nih, jadi mengkilat. Ya, jadi efeknya kalau di PPF itu, kalau PPF gloss, kalau bahan yang bagus hasilnya akan berubah total ya glossnya. Oke, kira-kira itu dia konten kita
untuk PPF Hyundai Ioniq 5N. Terima kasih sudah menonton. Boleh di like kalau Anda suka video ini, di subscribe untuk mengetahui uploadan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.